Halo kawan, ketemu lagi di channel Hard Pro 81. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini kita akan menceritakan alur film Ice Road yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan truk yang harus mengantarkan barang pesanan untuk misi penyelamatan sekumpulan penambang yang sedang terjebak di area penambangan. Oke kawan, kita langsung aja tonton videonya. Di adegan ini kita diperlihatkan di lokasi pertambangan yang sedang sibuk sekali. Datanglah pengawas yang melihat alat pengukur kedalaman gas metana di area penambangan dalam kondisi mati. Dia memanggil salah satu penambang yang bernama Mankins dan menanyakan mengenai alat pengukur gas metana. Akan tetapi Mankins malah dengan santai mengatakan kalau baterai alat itu sedang habis. Dan tiba-tiba ternyata pengeboran yang dilakukan menembus batas dari kedalaman gas metana sehingga terjadi ledakan di dalam penambangan. Lalu adegan berpindah ke seorang sopir truk bernama Mikan. Dia sampai di sebuah bengkel dan dia melihat adiknya yang bernama Gurti sedang diganggu oleh beberapa teman kerjanya. Kemudian Mikan membantu Gurti dengan menghajar orang itu. Akan tetapi karena kejadian itu Mikan dan Gurti akhirnya dipecat. Setelah itu Mikan mengajak Gurti ke sebuah klinik untuk memeriksakan Gurti. Gurti adalah seorang veteran perang Irak dan selama ini mengidap sebuah penyakit setelah dia pensiun dari perang Irak. Di adegan lainnya terlihat seorang pria sedang menelepon seseorang menanyakan apakah dia bisa mengirim barang seberat 30 ton menggunakan angkutan udara. Dan orang tersebut menjawab mustahil membawa barang seberat 30 ton menggunakan helikopter atau pesawat. Itu hanya bisa dilakukan menggunakan jalur darat. Di sini diketahui kalau si penelepon adalah orang pemerintahan yang bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di adegan sebelumnya. Di tempat lain ada seorang bernama Max Tully dari Departemen Emergency. Dia sedang menemui Jim. Jim adalah pengusaha truk angkutan. Max menawari Jim pekerjaan untuk mengangkut barang yang ternyata barang itu adalah alat pengebor. Di mana tujuan pengiriman adalah tambang yang terjadi ledakan. Jim akhirnya setuju tapi dengan syarat harus ada sopir. Hey, kid, come here. I can get drivers and a mechanic at say 3 o'clock this afternoon. Berpindah ke Mikan. Dia datang ke klinik tempat adiknya dirawat. Dia menanyakan kepada si penjaga kalau adiknya tidak ada di ruangan. Mikan pun mencari Gurti dan akhirnya ketemu. Di sini Gurti mengatakan ke Mikan kalau dia di sini tidak diterapi tapi terjadi malpraktek yang dilakukan dokter terhadap dirinya. Mikan pun marah ke dokter yang merawat Gurti dan langsung mengajak Gurti. Di perjalanan Mikan mengisi bensin. Ketika mengisi bensin Gurti menunjukkan kepada Mikan selembar brosur yang berisi tentang informasi truk dijual. Mikan pun marah dan merobek brosurnya. Dia mengatakan pada Gurti kalau harga truk itu adalah $200.000 dan saat ini kita tidak punya uang untuk membelinya. Di waktu yang bersamaan Mikan menerima pesan dari teleponnya kalau ada lowongan pekerjaan sopir truk dan mekanik. Ketika di perjalanan Mikan menawarkan pekerjaan itu kepada Gurti dan Gurti pun setuju. Akhirnya Mikan memutar balik mobilnya untuk mendatangi info lowongan pekerjaan itu. Di sisi lain, Jim sedang berada di penjara untuk menebus seorang wanita. Ia bernama Tento. Tento mempunyai seorang adik yang kerja di perusahaan pertambangan yang runtuh tadi. Adiknya bernama Cody. Dan Cody merupakan salah satu karyawan pertambangan yang terjebak di dalam reruntuhan. Kembali ke Mikan. Mikan telah sampai tempat lowongan kerja tujuan mereka. Sesampainya di sana Mikan dan Gurti bertemu dengan Jim. Mikan menjelaskan kepada Jim kalau Gurti adalah veteran perang Irak yang sedang mengalami sakit afasia. Mikan mengatakan kalau selama ini dialah yang merawat Gurti. Akhirnya Jim melakukan beberapa tes kepada Mikan dan Gurti. I want you to pull the rocker arm shaft. Setelah melihat hasil tes mereka Jim langsung terkesan dan setuju untuk menerima mereka berdua untuk pekerjaan ini. Kemudian Jim menjelaskan kepada mereka tentang pekerjaan mereka. Mereka akan bertugas membawa 3 truk dengan muatan masing-masing truk sebesar 3 ton. Jim juga mengenalkan petugas asuransi yang nantinya akan mengawasi pekerjaan mereka. Dia adalah Varney yang akan ikut serta dalam pengiriman barang.
Setelah persiapan selesai dan mereka telah menandatangani kontrak dengan imbalan $200.000 dibagi 4, akhirnya mereka bersiap untuk berangkat. Jim menggunakan truk berwarna kuning. Mikan dan Gurti mengendarai truk berwarna merah. Sedangkan Tento dan Varney mengendarai truk berwarna hitam. Mereka pun berangkat dengan jalan berkonvoi. Dalam perjalanan mereka akan melewati 3 rintangan yang dianggap berat. Rintangan pertama adalah melewati jalan es di atas Danau Winnipeg. Rintangan yang kedua adalah mereka harus melewati Manitoba Pass. Kemudian rintangan yang ketiga adalah jalan es Manitonka yang menuju jembatan Old Manitonka. Perkiraan mereka akan sampai dalam waktu 23 jam. Ketika dalam perjalanan Tento bercerita kepada Varney kalau dia sebelumnya pernah bekerja kepada Jim tapi akhirnya dipecat oleh Jim. Karena marah Tento akhirnya memukul Jim dan itu yang membuat Tento dipenjara. Sedangkan Jim mengobrol lewat radio dengan Mikan dan Gurti. Hingga obrolan mereka membuat Gurti menemukan nama untuk rombongan itu. Truck. I like it. It's got a... Ketika sedang asik mengobrol mereka tidak menyadari jika lapisan es mulai retak. Dan tiba-tiba truk yang ditumpangi Jim mogok. Mekan pun menghentikan truknya dan seketika turun untuk membantu Jim memasang derek. Tapi sayangnya Jim tidak berhati-hati hingga dia tidak sadar kalau tali dereknya menyangkut di kakinya. Bersamaan dengan itu jalan es yang ada di belakang truk mulai pecah dan membuat roda belakang truk Jim masuk ke dalam lubang. Begitu juga dengan Jim yang ikut terseret truknya. Dan akhirnya Jim pun ikut terseret dan tenggelam bersama truknya. Dan ketika mereka tertegun menyaksikan tenggelamnya Jim, tiba-tiba retakan es mulai berjalan ke arah mereka. Dengan cepat mereka menaiki truk masing-masing dan segera tancap gas untuk menghindari retakan es. Tapi karena jalanan es sudah mulai banyak yang mencair dan mereka berusaha menghindari dengan berjalan zigzag maka mengakibatkan truk mereka kehilangan keseimbangan dan akhirnya truk pun terjatuh. Mereka keluar mengecek kondisi truk. Kondisi truk tidak ada masalah hanya perlu membalikkan posisinya saja. Dan bertepatan dengan tergulingnya truk mereka, retakan es pun juga ikut berhenti. Di saat yang sama Varney mengatakan kepada Mikan kalau Tento yang menyebabkan kematian Jim dengan tujuan ingin menguasai uang $200.000 mereka. Dan Mikan pun menanyakan kepada Tento apakah benar apa yang dikatakan Varney. Tento menjelaskan bahwa keikutsertaannya bukan tujuan uang tapi karena kakaknya yang bernama Cody adalah salah satu korban yang terkubur di dalam area penambangan. Tapi Mikan tidak percaya begitu saja. Dan akhirnya Tento mengeluarkan pistol dan diarahkan kepada Mikan dan Varney. Tapi Gurti dari belakang dengan cepat merebut pistol dari Tento. Setelah pistol berhasil direbut Tento pun diikat. Setelah kejadian itu Mikan dan yang lainnya berhasil mengembalikan posisi truk seperti semula. Ketika Mikan dan Gurti mengecek kondisi barang yang ada di dalam kontainer si Varney malah mengunci mereka dari luar. Kemudian Varney menuju truk dan membuang barang-barang Mikan dan Gurti serta memukul Tento hingga pingsan. Setelah itu Varney pun menaruh dinamit di bawah truk dan bergegas berangkat meninggalkan mereka. Akan tetapi di dalam truk, Mikan dan Gurti berusaha keluar dengan mendorong alat pendingin kontainer dari dalam. Setelah berhasil Mikan dan Gurti bergegas keluar. Ketika keluar Mikan melihat adanya dinamit yang dinyalakan oleh Varney. Dia segera melempar jauh dinamit itu. Setelah dinamit meledak, Varney dari kejauhan melihat dan meyakini bahwa dia telah berhasil menyingkirkan mereka. Kembali ke Mikan dan Gurti. Setelah ledakan itu ban depan truk mereka ambles karena lapisan esnya mulai pecah. Mikan dan Gurti pun berusaha menarik keluar ban depan truknya. Dan berhasil. Tapi sayang mesin pengatrol tidak kuat sehingga membuat kontainer tertarik ke dalam air. Mikan pun turun dari truk dan mencari Gurti.
Tapi Mikan hanya melihat topi Gurti yang mengapung di atas lubang air. Langsung saja Mikan masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan Gurti. Dan beberapa saat kemudian Mikan berhasil mengangkat Gurti dan segera membawa Gurti ke dalam truk. Beruntung nyawa Gurti masih bisa diselamatkan. Di adegan lain, Varney sudah sampai di Manitoba Pass. Di sana dia bertemu sama si Cycle dan ternyata si Cycle ini yang sudah merencanakan semua, bahkan ledakan di area pertambangan si Cycle juga yang merencanakan. Kemudian, si Cycle menyuruh Varney untuk menjatuhkan ke jurang dan meledakkan truk beserta Tento yang ada di dalamnya. Cycle adalah salah seorang direktur di perusahaan pertambangan. Dia bersama manajemen perusahaan merencanakan sabotase ini supaya terlihat sebuah kecelakaan dengan tujuan mengurangi biaya operasional karyawan. Dan nantinya manajemen akan membuka lahan penambangan baru di tempat lain. Cycle pun menyuruh Mankins, seorang karyawan tambang, untuk membunuh karyawan lainnya yang terjebak di tambang. Singkat cerita, ketika mau meledakkan truk, tiba-tiba Varney mendengar ada suara di dalam tas Gurti. Karena penasaran, Varney membuka tas itu dan memasukkan tangannya ke dalam tas. Ternyata di dalam tas Gurti ada tikus peliharaan Gurti yang menggigit tangan Varney. Melihat itu, Tento langsung memukul Varney sampai keluar dari truk. Tento pun langsung tancap gas dan bergegas pergi meninggalkan Varney. Varney pun berusaha meraih bagian bawah dari truk. Dan setelah berhasil, Varney merusak selang bensin kemudian melompat dari truk. Kemudian Varney dan kelompoknya mengejar Tento dengan menggunakan mobil. Kembali ke Tento yang berhasil menghubungi Mikan lewat radio. Mikan pun bergegas menyusul Tento. Tapi Mikan tiba-tiba diserang oleh teman-teman Varney. Dan terjadi perkelahian di dalam truk yang akhirnya dimenangkan oleh Mikan dan Gurti. Saat Tento sedang mengendarai truk, tiba-tiba truknya berhenti karena bensinnya habis. Tento pun segera keluar dari truk dan bersiap menghadapi Varney. Seketika Varney pun datang dengan mobilnya. Sedangkan Tento tengah bersiap dengan pistolnya. Sebelum Varney menyerang Tento, tiba-tiba truk yang dikendarai Mikan datang. Varney masuk mobilnya dan berusaha kabur. Akan tetapi terlambat, Mikan berhasil menabrak mobil Varney dan menjatuhkannya ke dalam jurang. Setelah itu Mikan memperbaiki truk yang dikendarai Tento dan mengambil sebagian bensin dari truknya untuk diisikan ke truknya Tento. Akan tetapi Varney masih hidup, dan dia mencoba naik ke atas bukit. Dan ketika sampai di atas bukit, Varney menanamkan beberapa dinamit di atas bukit. Ketika Mikan selesai memperbaiki truk, tiba-tiba terlihat ledakan di atas bukit dan membuat salju di atas bukit menjadi longsor. Melihat hal itu, Mikan, Gurti dan Tento segera naik truk untuk melanjutkan perjalanan guna menghindari longsornya salju. Akan tetapi ketika Mikan berhasil lolos dari longsoran salju, tidak dengan Tento, truknya terkena terjangan longsoran salju. Dan membuat truk yang dikendarai Tento terseret hingga membuat dada Tento tertusuk dahan pohon. Melihat hal itu, Mikan dan Gurti berusaha menolong Tento dan memindahkan ke dalam truk mereka. Kemudian Mikan dan Gurti berusaha melepas kontainer dari truk Tento dan dipindahkan ke truk Mikan. Setelah kontainer berhasil dipindahkan, mereka bergegas untuk pergi melanjutkan perjalanan. Terlihat Varney yang merasa tugasnya belum selesai. Dia menghampiri truk Tento yang telah ditinggal dan mengendarainya untuk mengejar Mikan dan kawan-kawan. Saat mereka memasuki kawasan Danau Manitoba, Mikan melihat truk Tento yang sedang dikendarai Varney. Mikan pun meminta Gurti untuk menggantikannya menyetir. Sedangkan Mikan akan melompat ke truk Varney dan menghentikannya. Dan ketika Mikan berhasil melompat ke truk Varney, terjadilah perkelahian antara Varney dan Mikan. Hingga akhirnya keduanya terjatuh keluar dari truk.
Sama-sama tidak mau menyerah, keduanya berusaha saling berebut untuk menaiki truk. Sampai ketika mereka berhasil menaiki truk, Mikan melihat bahwa di depan ada gelombang dari bawah danau. Mikan pun langsung melompat keluar truk, sedangkan Varney yang tidak mengetahui adanya gelombang hanya terdiam hingga truknya menabrak tumpukan es dan akhirnya tenggelam ke dalam danau. Kembali ke Gurti. Dia sudah sampai ke jembatan Old Manitonka. Dia tampak ragu untuk menyeberangi jembatan itu, karena takut jembatan tidak muat dan tidak mampu menahan beban truk. Melihat Gurti ragu, Tento langsung berinisiatif untuk mengambil alih kemudi. Dengan pengalamannya, Tento akhirnya berhasil menyeberang tepat ketika jembatan akan runtuh. Setelah menyeberang, tiba-tiba truknya berjalan ke belakang. Gurti berusaha menutup pintu jembatan sedangkan Tento berusaha mengendalikan truk. Tapi sayang karena jalan licin roda truk tidak mau berputar dan ini membuat Gurti terjepit di belakang truk. Tento akhirnya berhasil menghentikan truk. Tapi sayang Gurti sudah meninggal karena terjepit truk. Mikan pun datang dan menangis sambil memeluk Gurti karena sudah meninggal. Berpindah ke pertambangan. Terlihat Perdana Menteri dan pemilik pertambangan bertemu dengan Cycle untuk berunding. Tapi sampai 30 menit berlalu belum ada tanda-tanda bantuan ada yang datang. Hingga akhirnya terdengar suara sirene dari luar. Dan itu menandakan kalau bantuan telah datang. Segera setelah Mikan dan Tento datang, para pekerja langsung menyiapkan alat bor untuk melakukan penyelamatan terhadap teman-temannya. Dan pada akhirnya para karyawan yang terjebak bisa dikeluarkan satu persatu. Dengan disambut tepuk tangan dan sorak-sorai dari karyawan yang menunggu di luar. Terlihat juga Cody, kakak dari Tento, yang begitu keluar langsung dipeluk oleh Tento sambil menangis haru. Setelah mengetahui kebenaran dari musibah ini, pemilik tambang langsung mendatangi Cycle dan memarahinya. Tidak lupa pukulan maut juga didaratkan ke wajah Cycle oleh Mikan. Wakil Menteri Seda pun mendatangi Mikan untuk mengucapkan terima kasih dan turut berduka atas meninggalnya adiknya. 3 bulan kemudian terlihat Tento sedang bekerja di sebuah bengkel sebagai mekanik. Sedangkan Mikan menyapa Tento sambil menunjukkan truk barunya, di mana truk itu dia beli karena impian Gurti untuk memiliki truk. Mikan juga memasang plat bertuliskan truk-truk untuk mengenang Gurti. Selesai. Terima kasih kawan sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di